Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema penyesalan yang selalu membersamai dia. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat penyesalan yang selalu membersamai dia. Oke, kita akan melihat situasi dan kondisi kamu dan dia dulu ya kali ini. Seseorang ini yang selalu menyesal ya, menyesali semua hal yang sudah terjadi ya di hubungan kamu berdua. Ya, seseorang ini pernah membersamai kamu ya. Dia pernah sepertinya berada pada sebuah energi keterpurukan sampai dia bertemu sama kamu di sini. Kehidupan kamu dan dia saat itu mungkin adalah suatu kehidupan yang saling melengkapi, karena mungkin kalian beranjak dari suatu masa lalu yang sama ya, yang pernah gagal, yang pernah sepertinya merasa disakiti oleh pasangan ya, dan kalian mencoba untuk sepertinya memperbaiki diri dan mencoba untuk melakukan banyak hal ya yang baik-baik agar kalian dipertemukan ya dengan jalan cerita kehidupan yang baik di sini. Nah, kalian sempat sepertinya merasakan memanggil sebuah energi pasangan jiwa di sini ya, soulmate, belahan jiwa di sini. Kalian pernah di posisi tersebut ya, dan kehidupannya berjalan dengan lancar ya, sampai suatu ketika mungkin di sini kalian sepertinya mengalami suatu permasalahan ya, dan mungkin ini sih awalnya masalahnya masalah kecil ya, namun karena sudah menumpuk, sudah dipendam sudah cukup lama, akhirnya ada sesuatu hal yang bikin meledak dan egonya keluar masing-masing. Dan kalian sudah pernah mencoba untuk memperbaiki ya. Kalian pergi honeymoon, kalian pergi atau quality time bersama, berdua ya. Dan itu hanya sementara ya. Sementara terjadi mungkin sesuatu hal yang mungkin bisa diperbaiki ya. Dan terulang kembali segala sesuatu hal yang mungkin pernah membuat kamu dan dia mungkin kembali memiliki konflik. Ya, kehidupan memang seperti itu ya. Naik turunnya kehidupan itu hal yang biasa. Namun terkadang ya sebagai seseorang yang menjalaninya ini terkadang berat karena mungkin mempengaruhi ya mental ya pada saat itu, atau kesehatan kalian pada saat itu. Mungkin pada saat itu sedang tertekan, sedang banyak pikiran, pekerjaan menumpuk di sini ya. Jadi semuanya mendukung untuk sepertinya banyak konflik yang terjadi. Nah, pada saat kalian diuji untuk kedua kalinya, nah kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang pertama ya ujiannya. Kali ini kamu hampir sepertinya mendapati suatu energi yang membuat kamu ingin berpisah di sini ya. Kamu melakukan berbagai macam cara, kamu menyibukkan diri, kamu sepertinya melakukan sesuatu hal yang agar pikiran kamu dan fokus kamu ini hilang ya dengan dirinya, jadi terfokusnya ke arah yang lain. Kamu sepertinya meminta bantuan teman ya, mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin menghilangkan pikiran kamu tentang dia. Dan dia juga seperti itu, menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat dia lupa ya sama kamu. Kalian sempat menggantungkan sebuah hubungan ya, sama-sama menggantungkan sebuah hubungan. Kalau saya melihatnya, inti dari permasalahannya ini adalah sama-sama ego. Sama-sama tidak mau merendahkan diri atau sama-sama tidak mau meminta maaf ketika ada suatu kesalahan kecil di sini. Ya, masing-masing sepertinya mempertahankan egonya. Dan akhirnya ya, di sini terjadi sebuah perpisahan. Segala upaya yang sudah kalian lakukan berdua sepertinya sia-sia.
Dan terutama untuk kamu ya, kamu yang sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk sepertinya menyatukan kembali hubungan yang sudah retak ini, memulai kembali sesuatu hal yang mungkin semuanya dari nol ya. Meniti kembali sebuah hubungan, memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan, dan kamu sudah mencoba untuk melakukan itu. Ya, seberjalannya waktu, walaupun di dalam diri kamu ada ego ya, namun kamu bisa mengendalikan ya. Kamu bisa menyadari bahwa ada waktu di mana kamu mengalah, dan kamu sudah melakukan hal itu. Jadi upaya kamu untuk mempertahankan hubungan di sini sudah sangat luar biasa ya. Sementara seseorang yang pernah mendampingi kamu ini, yang pernah menjadi belahan jiwa kamu ini, ternyata dia tidak bisa melihat ya sisi baik dari kamu tersebut, sehingga dia masih dengan egonya, dia masih dengan tidak ada rasa bersalahnya di sini ya, dan hubungan dia semakin kacau. Sebuah hubungan yang kamu jalani bersama dia semakin kacau, dan akhirnya ya kamu menyerah karena kamu sudah memfokuskan semuanya kepada sesuatu hal pada saat itu ingin bertahan, namun dia sibuk untuk melepaskan. Sudah berbagai macam upaya, usaha sudah kamu lakukan, ternyata tidak meluluhkan hati dia. Dan mungkin ini akan menjadi suatu penyesalan suatu saat nanti ya. Dan kamu pernah merasakan itu. Kamu pernah melihat sesuatu hal yang mungkin sangat menyakitkan bagi kamu ya. Kamu sibuk untuk bertahan, dia sibuk untuk melepaskan, dan sibuk dengan kegiatan dia ya, foya-foyanya dia ya. Tidak ada tujuan hidupnya di sini, membuat dia semakin kacau. Dan kamu melihat sesuatu hal ini sepertinya tidak bisa dibersamai, dan akhirnya kamu menyerah. Dan kamu melihat ada suatu kebenaran yang terjadi ya. Cinta yang sebenarnya sepertinya memang tidak harus memiliki. Ya, karena semakin kamu mencoba untuk memiliki, mencoba untuk melakukan segala sesuatu hal yang mengikat dia, menarik dia, namun dia tidak sepemikiran, tidak seide, dan tidak satu visi dan misi sama kamu lagi, ya ini akan percuma. Dan saya melihatnya ini menjadi sesuatu hal yang membuat dia sangat menyesal ya. Kita akan melihat kondisi dia kali ini ya. Kondisi dia kali ini seperti apa setelah mungkin kamu melepaskan dia, tidak terkoneksi lagi sama dia. Bagaimana kehidupannya ya? Ada Page of Cups di sini. Saya melihatnya ada sesuatu hal yang terjadi pada suatu pekerjaannya, karirnya, usahanya mungkin di sini ya. Dia sepertinya kehilangan pegangan hidup, kehilangan suatu motivasi dalam hidupnya ya. Dia tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan ya. Setelah mungkin berpisah sama kamu, mungkin dia ada suatu rasa penyesalan, namun karena dia ego, karena dia mau menang sendiri, dia tidak pernah mau merendahkan diri untuk minta maaf. Dan saya melihatnya kali ini dia memilih jalan yang salah. Mungkin ada suatu pekerjaan yang tidak baik yang dia ambil, dan akhirnya ini yang menghancurkan dia ya. Dia salah jalan, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menarik dia ke arah yang lebih baik. Sehingga ada suatu kesempatan yang mungkin di sini seharusnya tidak dia lakukan ya. Dalam hal pekerjaannya, dia melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya ini yang membuat dia hancur, tidak dipercayai lagi oleh atasannya ya, karena mungkin yang dia pegang, posisi dia itu sangat berbahaya ya, ketika seseorang yang mendudukinya tidak amanah ya. Jadi dia memanfaatkan wewenangnya, memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dan di sini saya melihatnya semua hancur ketika dia berpisah sama kamu, ketika dia sepertinya melepaskan kamu di sini. Pada dasarnya kalian sebenarnya berjodoh, namun ego hati masing-masing, terutama dia ya, yang memiliki ego yang sangat tinggi ya, tidak mau pernah mengalah, dan tidak mau sedikit saja memberikan ruang kepada pasangan untuk sepertinya mengekspresikan apa yang dia mau. Dan dia termasuk seseorang yang di sini sangat menyesal ya. Dia akhirnya menyadari kamu adalah seseorang yang sangat mencintai dia dengan tulus. Walaupun mungkin banyak sekali ketidakcocokan di antara kalian berdua yang sering memicu konflik, namun ternyata konflik-konflik tersebut ya memang menjadi bumbu hubungan kalian berdua. Dan di sini
Dia tidak pernah lagi terfikirkan untuk seperti mencari pengganti kamu. Yang ada hanya penyesalan, penyesalan, dan penyesalan di sini ya. Dan kehidupan dia akhirnya berimbas ke semuanya ya. Dia mencoba untuk sepertinya mencari kamu, mencoba untuk sepertinya mendekati kamu. Di sini sepertinya hanya akan sia-sia karena kamu melihat dia belum berubah di sini ya. Dia hanya sepertinya menyesal sementara karena mungkin kamu sudah tahu watak dan sifatnya akan seperti ini ketika dia sedang dalam kesusahan. Ketika dia sudah mengalami sebuah perubahan ya, kehidupannya mungkin membaik, dia akan tetap mengulangi kesalahannya, dan ini yang akhirnya membuat kamu jera, membuat kamu menyadari bahwa dia adalah seseorang di masa lalu kamu yang harus kamu lupakan. Dan kamu walaupun ya di sini juga merasa bahwa kehidupan kamu terpuruk karena ya di awal-awal kamu memang masih sangat mencintai dia, namun keadaan membuat kamu untuk pergi, keadaan membuat kamu untuk melepaskan dia, dan ini juga hasil dari perbuatan dia ya. Dan kamu mencoba untuk melakukan yang terbaik. Dan di sini apa yang dia punya, tabungan dia, investasi ya, dan fasilitas dia akhirnya perlahan-lahan pergi. Ya, ini salah satunya imbas dari jika seseorang tersebut hanya memikirkan duniawi saja ya. Kehidupan religiusnya tidak dia pikirkan, ibadahnya dia tidak lakukan. Dia sangat jauh dengan Tuhan di sini sehingga banyak kesialan-kesialan yang terjadi karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang seperti menjaga langkahnya. Artinya kalau dia mengerti akan ujian yang menghampiri dia ini adalah harus membuat dia berubah menjadi lebih baik, dia akan melakukan sesuatu hal yang sepertinya memperbaiki diri di sini ya. Karena banyak sekali yang harus dia benahi ya. Selanjutnya di sini ada Four of Wands. Saya melihatnya ada sebuah kebahagiaan di dirinya kamu ya. Setelah kamu melepaskan semua beban yang ada di hidup kamu, kehidupan kamu menjadi lebih baik. Dan kamu mendapati lingkungan juga yang baik. Mungkin ini adalah awal bagi kamu untuk menemukan yang terbaik ya. Dan belajar dari sebuah kesalahan ya. Mungkin kedepannya kamu akan memiliki pasangan lagi. Kamu akan sepertinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun tetap semuanya harus disyukuri ya. Semuanya harus kamu pelajari dengan sangat baik. Jangan sampai apa yang sudah terjadi ya terulang kembali. Dan ini menjadi warning ya. Perpisahan bukan akhir dari segalanya. Ya, untuk kamu yang masih belum bisa bangkit, belum bisa move on, perpisahan bukan akhir dari segalanya. Justru akan menjadi awal yang baik bagi kamu ketika kamu bisa belajar ya, belajar menyadari kesalahan ya. Belajar dari sebuah pengalaman yang sudah kamu dapatkan, dan kedepannya saya melihat ini akan menjadi awal yang baik untuk kamu melangkah. Ya, entah ini adalah awal bagi kamu untuk bertemu dengan seseorang yang tepat atau kehidupan yang lebih baik ya. Sepertinya kamu harus menjalani semuanya dengan sangat ikhlas, bersyukur, dan mengintrospeksi diri, mengafirmasi dirinya agar kamu bisa mendapatkan yang terbaik ya. Penyesalan selalu datang di akhir ya, dan inilah yang terjadi kepada energi seseorang di masa lalu kamu ini ya. Dan tidak usah disesali apa yang sudah terjadi, karena mungkin inilah yang terbaik yang Tuhan persiapkan untuk kalian berdua ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.